Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Novita Dinanti dari kelas 4B Akuntansi Manajerial dengan NIM 19651048. Saya dari kelompok 4 dan di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi atau hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai sistem akuntansi pada PT Mitra Gadai Nusantara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perusahaan inspirasi. Yang kedua, lini bisnis PT Pegadaian. Yang ketiga, sistem pengeluaran kas atau penerimaan barang jaminan pada PT Mitra Gadai Nusantara. Yang keempat, dokumen dan bukti-bukti sistem pengeluaran kas atas penerimaan barang jaminan PT Mitra Gadai Nusantara. Dan yang kelima, job description, fungsi-fungsi pada sistem akuntansi pengeluaran kas atas penerimaan barang jaminan PT Mitra Gadai Nusantara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perusahaan inspirasi. Jadi perusahaan yang kami jadikan sebagai perusahaan inspirasi adalah PT Pegadaian. PT Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada 3 lini bisnis perusahaan, yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. 3 lini bisnis tersebut meliputi pembiayaan, diantaranya KCA, Kreasi, dan Kresida. KCA atau kredit cepat aman merupakan kredit dengan sistem hukum gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, dalam jangka waktu kredit 4 bulan dan sistem bunga per 15 hari. Kreasi atau kredit angsuran fidusia merupakan kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha dengan sistem fidusia dengan sewa modal 1% per bulan secara flat. Kemudian Kresida atau kredit angsuran sistem gadai merupakan kredit atau pinjaman angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai dengan jaminan emas. Yang kedua ada emas, meliputi mulia dan tabungan emas. Mulia atau murabahah mulia untuk investasi abadi merupakan pembelian logam mulia untuk investasi secara tunai atau kredit. Berat per keping mulai 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram sampai dengan 1000 gram. Tabungan emas, pembelian logam mulia dengan sistem tabungan kelipatan 0,01 gram. Yang ketiga ada aneka jasa, seperti menerima pembayaran tagihan listrik, telepon, air, TV langganan, internet, finance, pulsa handphone, pengiriman uang ke dalam dan ke luar negeri, dan tiket kereta. Serta bisnis lain seperti properti, balai jasa lelang, logam mulia, dan kafe. Selanjutnya yang ketiga ada sistem pengeluaran kas atas penerimaan barang jaminan. Jadi alurnya adalah yang pertama-tama nasabah mengisi formulir FPK. Kemudian menyerahkan FPK tersebut dengan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, dan barang yang akan dijaminkan. Kemudian penaksir memeriksa kelengkapan FPK dan barang jaminan serta memeriksa dan mencocokkan identitas nasabah. Setelah jika dinilai sudah sesuai dan lengkap, maka penaksir menandatangani
FPK sebagai bukti penerimaan barang jaminan. Setelah itu, penaksir melakukan taksiran untuk menentukan nilai barang jaminan, lalu memutuskan besarnya uang yang dapat diberikan kepada nasabah. Penaksir menyerahkan FPK tersebut kepada kasir untuk dibuatkan SBK dan menyerahkan barang jaminan, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi KTP kepada bagian penyimpan untuk diarsip. Kasir membuat SBK 2 rangkap berdasarkan FPK yang telah diterimanya dan diserahkan kepada nasabah untuk ditandatangani. Kemudian SBK asli diserahkan kepada nasabah, sedangkan SBK lembar kedua dikembalikan ke kasir. SBK lembar kedua tersebut digunakan oleh bagian akuntansi untuk dicatat ke dalam jurnal umum atas penerimaan sewa modal. Kemudian kasir melakukan pembayaran dan membuat nota 2 rangkap. Kasir memberikan nota asli beserta uang kepada nasabah, sedangkan nota lembar kedua diberikan kepada bagian akuntansi untuk dicatat ke dalam jurnal umum atas pengeluaran kas. Selanjutnya yang keempat, yaitu dokumen dan bukti-bukti sistem pengeluaran kas atas penerimaan barang jaminan. Yang pertama ada surat bukti kredit atau SBK. Ini adalah contohnya. Dan yang kedua ada formulir permintaan kredit atau FPK. Dan yang ketiga nota. Lima, job description fungsi-fungsi pada sistem akuntansi pengeluaran kas atas penerimaan barang jaminan. Yang pertama nasabah. Job description-nya adalah mengajukan permohonan kredit gadai dengan melengkapi berkas dan barang jaminan, serta menerima pinjaman kredit berupa uang. Yang kedua, penaksir menerima dan memeriksa kelengkapan kebenaran berkas, serta menentukan nilai taksiran untuk menentukan nilai barang jaminan. Yang ketiga, kasir menerima FPK dari penaksir, kemudian membuat SBK berdasarkan FPK tersebut, serta melaksanakan pembayaran kredit gadai dengan nasabah terkait. Yang keempat, penyimpan melakukan penyimpanan barang jaminan dan mengarsip fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga milik nasabah. Yang kelima, bagian akuntansi menjurnal pada saat penerimaan jaminan dan pengeluaran kas.